Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah Gizi Gaur Kehidupan, di mana hari ini materinya tentang vegetarian. Ya. Hari ini kita kupas tuntas apa itu tentang vegetarian, apa dampak buruknya, bagaimana kebaikannya dan lain-lain. Baik, sebelum kita mulai, kita kita berdoa dulu ya menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, baik, adik-adikku semua. Vegetarian ini sebenarnya suatu paham yang sebenarnya sudah ada sejak dulu ya, tapi belum begitu dikenal ya. Baru-baru ini aja orang baru mengkelompokkan itu vegetarian. Ada beberapa sebab sih orang mengapa orang ke vegetarian ya. Pertama, anggapan bahwa alami itu lebih kembali ke alamnya. Kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi kita makan itu ternyata juga terjadi untuk kesehatan kita ya. Nah, ini ada beberapa makanan-makanan yang dianggap sangat sehat ya, yang terbuat dari alam ya. Nah, kemudian vegetarian ini semakin terbukti bahwa orang yang paling sehat itu adalah orang yang mengkonsumsi bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan ya. Tapi dari hewan itu dianggap tidak baik karena banyak mengandung lemak jahat, terutama kolesterol ya. Nah, diet yang kaya buah-buahan dan sayuran itu mainkan peran dalam mengurangi risiko penyebab sakit ya, kematian. Kita tahu bahwa angka kematian sekarang tinggi, di mana penyakit yang disebabkan oleh serangan jantung, stroke, diabetes itu dilatar belakangi oleh penyakit-penyakit yang berlatar belakang lemak ya, peningkatan jumlah lemak tubuh. Nah, ada 10 alasan kenapa orang menjadi vegetarian. Pertama, mencegah terjadinya kena kanker ya. Jadi orang menganggap bahwa ternyata buah-buahan itu banyak mengandung unsur vitamin dan mineral. Dimana kita tahu vitamin anti kanker ada 3, yaitu vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Dimana dia berperan sebagai radikal bebas ya. Kemudian penyakit jantung, dimana kita tahu bahwa sumber nabati ya dari sayuran itu kaya akan serat, dimana dia akan membuang lemak-lemak jahat yang ada di dalam pembuluh darah sehingga terhindar dari penyakit jantung. Sama ya, stroke juga seperti itu ya. Kalau jantung itu pembuluh darah di jantung, kalau stroke itu pembuluh darah di otak. Ternyata peran dari sayur-sayuran itu menghindari terjadinya serangan ke otak ya. Nah, kemudian juga orang yang kurang serat itu sembelit ya. Dimana kita tahu sumber nabati itu kaya akan serat, sehingga mereka mengkonsumsi bahan makanan itu lebih sehat ya, lebih bagus dan menghindari orang susah BAB ya. Dan penyakit-penyakit lain akan terhindar, misalnya penyakit diabetes, arteriosklerosis, pembuluh darah ya, di mana kita tahu semuanya itu bersumber dari lemak-lemak jahat yang berasal dari hewan ya. Nah, ini. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa ternyata mengkonsumsi bahan makanan dari hewan itu lebih tidak aman ya, karena banyak mengandung bakteri-bakteri jahat ya, salmonella dan lain-lain. Jadi dari yang lebih aman itu memang dari nabati gitu ya, itu yang menganggap. Kemudian lingkungan, banyak yang tidak suka dengan hewani karena biasanya dia pencemarannya tinggi ya. Misalnya orang peternak ayam, yang peternak sapi, kotoran-kotorannya itu kan dianggap lebih tidak sehat dibanding dari sayur-sayur dan buah-buahan ya. Biaya juga lebih murah kalau kita beli bahan makanan dari nabati ya. Kemudian ada juga yang mengatakan mereka sangat menyayangi binatang ya, dianggap itu mensejahterakan binatang. Mencegah ada yang tidak tega yang melihat dipotongnya hewan dan lain-lain. Rasa, ada yang bilang rasa juga lebih enak dari sayur-sayuran. Tapi saya sendiri sebenarnya lebih tidak suka sebenarnya pendapat ini. Sebenarnya yang menentukan enaknya itu kan dari hewani, dari lemak, dari minyak. Itu yang menyebabkan aroma jadi lebih keluar, lebih terasa enak gitu ya. Nah, vegetarian ini ada berbagai macam ya, tapi kebanyakan mereka mengkonsumsi vegetarian ini untuk kesehatan ya. Nah, kemudian beberapa penelitian memang fungsi dari vegetarian ini sangat bagus ya. Dia menurunkan tekanan darah, LDL jahat ya, kolesterol jahat ya, mencegah diabetes, yang kemudian juga menurunkan berat badan. Nah, kemudian mencegah kanker juga ya, pemirsa adik-adikku ya.
Kemudian juga banyak orang yang paham vegetarian ini ya untuk menambah kesehatan mereka lebih bagus gitu ya. Nah kemudian nah ini yang melatar belakangi tadi yang sudah saya sebutkan. Dan satu lagi ya kelebihan dari vitamin dan folic acid juga ya itu juga tergantung. Tapi sebenarnya ada beberapa kejelekan dari vegetarian. Nanti akan saya jelaskan ya. Oke. Nah, jika vegetarian juga mencegah penyakit kanker lah, kanker payudara ya, kanker apa? Kolonik kanker, lung kanker ya. Jadi banyak banget ya menghindari itu. Nah, ini ada tofu, makanan dari Jepang ya, yang terbuat dari kedelai. Nah, ini kan vegetarian semua ya. Nah, ini bisa dilihat. Oke, nah, vegetarian ini ada istilah ya, ada keanggotaannya tuh dikenal dengan IFU, International Vegetarian United ya. Ini suatu organisasi di mana wadah orang-orang vegetarian dunia. Istilah vegetarian sudah ada sejak 1847, udah lama ya. Bahkan sejak Nabi Adam lahir mungkin sudah ada vegetarian ya, yang kita kenal dengan broccoli ya. Nah, ini aliran-alirannya banyak, lalu akhirnya dikelompokkan beberapa macam. Pertama namanya pesco atau solo vegetarian. Ini semi ya, kadang-kadang orang mengkonsumsi daging, kadang-kadang tidak. Ini ada dalam misalnya di Das Diet itu ya. Nah, ada juga namanya lacto-ovo vegetarian. Jadi dia mengkonsumsi susu dan telur, tapi yang lain tidak ya. Ada juga lacto vegetarian, dia hanya laktosu, kemudian ada juga yang ovo vegetarian ya. Nah, kalau vegan ini benar-benar orang yang tidak mengkonsumsi sama sekali hewani ya, bahkan turunannya, bahkan bahan-bahan kosmetik, baju dan lain-lain dia tidak menggunakan ya. Menurut Wikipedia tahun 2006 itu ya, di India itu terbanyak adalah lakso vegetarian. Jadi hampir 70% dari produk di sana itu mengkonsumsi vegetarian ya. Bagi kaum muslimin ternyata vegetarian sangat sangat ya menjamin karena kita akan merasakan bahwa produk itu halal ya, terhindar dari berbagai macam dugaan yang tidak enak gitu. Oke, ini tujuannya tadi ya, menghindari penyakit diabetes ya, penyakit ginjal ya. Nah ini yang tidak boleh menganut paham vegetarian adalah dua orang ini, yaitu anak-anak dan wanita hamil ya, tidak boleh. Kenapa? Karena vegetarian itu kekurangan zat besi ya. Zat besinya sangat kurang, kemudian juga tidak ada vitamin B12. Vitamin B12 hanya ada di tempe ya. Itu pun dari fermentasi ya. Nah, ini yang menyebabkan mereka tidak boleh ikut paham vegetarian. Oke, ini ada beberapa jenis vegetarian juga tapi sebagian ini ya. Ini ada yang kita kenal dengan Mediterranean diet ya. Coba kita lihat sebulan sekali aja mereka mengkonsumsi daging. Setiap minggu mereka mengkonsumsi telur ya, ikan. Nah, setiap hari mereka mengkonsumsi ini ya, sayur-sayuran ya. Nah, ini jadi mereka lebih sehat ya. Oke, itulah yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar ya. Karena dengan belajar Anda mungkin lebih pintar. Buka website ya. Saya juga ada di YouTube saya tentang vegetarian, bisa disimak ya di modul ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.